Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat GKJ Bambu Kuning Bekasi, perkenalkan nama saya Novi dari kelompok Babelan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi kisah tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Pada beberapa saat yang lalu, tepatnya di bulan Desember tahun 2019, sudah menjadi agenda keluarga kami untuk berkunjung ke rumah orang tua yang berada di Solo. Sebelum berangkat ke Solo, ada suatu bisikan dari hati kecil saya yang mengatakan demikian. Hai Nov, teruslah berdoa dalam segala situasi dan kondisi. Perasaan yang tidak enak bercampur dengan rasa penasaran dari hati terus bergejolak. Apa makna yang ada di dalam hati barusan? Tak lupa sebelum melakukan perjalanan, kami sekeluarga berdoa. Namun di depan pintu rumah, kembali lagi hati kecil saya ada yang berbisik mengatakan, masuk lagi lah Nov ke dalam rumah untuk membenahi segala barang-barang yang masih tercecer di lantai. Saya pun mengikuti suara hati tersebut. Segala mainan anak-anak yang masih di lantai, saya benahi. Kasur-kasur yang masih ada di lantai, saya benahi untuk berada di posisi atas. Tibalah di tengah perjalanan, hujan deras melanda, sampai membuat jarak pandang kami sangat terbatas. Lagi-lagi hati kecil saya merasa terpanggil. Dan kemudian saya melakukan doa di tengah perjalanan. Baru menutup mata dan tiba-tiba saya mendengar suara yang sangat keras sekali, duar. Saya melihat suami membanting setir ke kiri. Dan kami diselamatkan dan dihindarkan dari truk yang melaju kencang. Entah karena jalan licin, rem blong, atau memang jarak pandang yang terbatas. Kami diselamatkan Tuhan. Menjelang malam tahun baru 2019, ketika semua anggota keluarga sudah tertidur, ada yang berbicara dalam hati seperti ingin bercerita. Dan saya pun menjawab ajakan tersebut di dalam doa. Saya berdoa dari pukul 1 malam sampai jam 2:30. Banyak hal yang saya curahkan ke Tuhan dalam 1 tahun ini, termasuk memohon penyertaan Tuhan di tahun 2020 ke depan. Karena saya meyakini ketika kita berdoa, kita tidak hanya bercerita kepada Tuhan, namun kita juga mendengar Tuhan. Di tengah doa, suara Tuhan saya dengar. Bahkan Tuhan mengatakan di tahun 2020 nanti akan ada bencana yang sangat dahsyat bagi seluruh umat di dunia. Saya menangis, memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, jangan, jika Engkau berkenan, jangan berikan bencana kepada bumi ini. Jangan Kau memberikan bencana kepada umat seluruh di muka bumi ini. Tetapi lagi-lagi saya mendengar jawaban dari Tuhan yang mengatakan, sebentar lagi di dalam hitungan jam, kamu pun akan melihat suatu karya dariku. Dan benar saja, jam 3 saya mulai tertidur, hingga jam 7 pagi, posisi saya dan keluarga masih berada di Solo. Saya dibangunkan oleh kakak sepupu yang memberitakan bahwa di Bekasi, khususnya wilayah Kebalen, tempat kami tinggal mengalami banjir. Dan info itu pun kami dapat juga dari Pak RT serta beberapa tetangga. Berganti jam, debit air semakin naik. Bahkan beberapa tetangga sudah mengungsi di masjid dekat rumah. Di tengah keadaan yang tidak kita ketahui, bercampur dengan rasa ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bercampur di dalam hati. Di sana hanya ada doa yang mampu membuat hati berada dalam ketenangan.
Dan lagi-lagi kami melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, serta keajaiban Tuhan yang bekerja. Tak lama kami dikabarkan dari sekian rumah yang berada pada satu blok, hanya ada 4 rumah yang tidak masuk air. Salah satunya adalah rumah kami. Padahal rumah kami bukan yang cukup tinggi posisinya dengan jalan. Dan benar saja, sebelum berangkat ke Solo, saya merasa terpanggil untuk membenahi barang-barang yang ada di lantai. Oh, ini toh maksud Tuhan. Ini toh kehendak Tuhan. Dan ini toh yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya. Dari kisah yang saya bagikan, mungkin terlalu biasa untuk sebagian orang. Namun di sini saya meyakini ketika kisah hidup ini saya bagikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, ada kuasa Tuhan bekerja. Bukan suatu hal yang hanya bersifat kebetulan semata, tapi ada pesan Tuhan yang ingin disampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Dengan doa, kita dapat mengenal dan merasakan kehadiran Tuhan. Dengan doa, kita dapat menjalin hubungan yang benar dengan Tuhan. Dengan doa, kita dapat mengerti dan mengikuti kehendak Tuhan. Berdoa berarti membiarkan Tuhan menentukan arah hidup kita. Dan dengan doa, kita akan mendapatkan kelegaan dan ketenangan. Biarlah kisah hidup yang saya bagikan pada saat ini dapat menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara untuk pertumbuhan iman dan perbuatan kita yang semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat GKJ Bambu Kuning. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati.